Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita senantiasa semangat untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Mari kita masuk di dalam saat teduh mempersiapkan kehidupan kita dan hati kita. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Tuhan yang empunya kehidupan dan persekutuan ini, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Pada malam hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk bersekutu sebagai saudara-saudara seiman. Ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari ketidakmampuan kami di dalam memahami kebenaran-kebenaran-Mu ini. Juga hamba-Mu ya Tuhan yang tak berdaya ini, kami memohon pertolongan agar kami semua dimampukan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk merenungkannya. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 2 ayat 1-13. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang makannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah kita ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna.
Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya memilih satu tema, yaitu mengapa engkau menyakiti hatiku. Mengapa engkau menyakiti hatiku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu baik pada umatnya. Memang tidak selalu mulus dan lancar jalan yang dilalui oleh umat Tuhan dalam mengikuti rencana Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan. Namun semua itu tentu ada tujuannya, yaitu Tuhan ingin memproses iman daripada umatnya untuk menjadi iman yang benar dan juga iman yang kuat. Sangat jelas dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, yaitu umat Israel di padang gurun. Di situ kita bisa mengikuti di dalam kitab Keluaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu setia menyertai mereka. Tuhan selalu hadir untuk menolong. Tuhan selalu memberikan solusi terbaik. Terlebih ketika mereka berseru meminta bantuan Tuhan melalui pemimpin mereka, yaitu Musa, bahkan Yosua yang menggantikan Musa. Tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya menghadapi persoalan dan masalah kehidupan tanpa memberikan bantuan. Bahkan umat Israel sendiri mengaminkan bahwa Tuhan setia menyertai mereka. Kita mengingat kisah di dalam kitab Yosua pasal 24, di mana Yosua yang sudah lanjut usia mengadakan sebuah pembaharuan perjanjian. Apa yang umat katakan kepada Yosua ketika Yosua meminta mereka untuk memutuskan kepada siapakah mereka akan menyatakan penyembahan mereka di dalam hidup mereka ke depan, kepada Allah orang Amori atau kepada Allah yang sudah memimpin dan menyertai mereka di padang gurun. Mereka menyampaikan komitmen bahwa mereka akan menyembah kepada Allah nenek moyang mereka yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah yang telah menyertai perjalanan kehidupan mereka di padang gurun. Bahkan mereka berjanji untuk hidup setia. Tetapi di zaman Nabi Yeremia, sungguh Tuhan Allah menyampaikan kekecewaannya melalui Nabi Yeremia, bahwa mengapa ketika mereka masih muda mereka setia, dan mengapa kini mereka melupakan aku. Mereka melupakan Tuhannya dan beribadah kepada dewa-dewa lain yang tidak memberikan kehidupan kepada mereka. Itu bisa kita perhatikan kembali di dalam pembacaan kita ayat 4-7. Tuhan mengatakan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku dan mereka mengikuti dewa kesia-siaan? Aku telah membawa kamu masuk ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Tapi kamu menajiskan tanahku, tanah kudusku, telah kamu buat menjadi kekejian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu baik. Tuhan membawa umatnya untuk menikmati kehidupan yang sungguh luar biasa di tanah kudus Tuhan,
tanah perjanjian, menikmati buah-buahan dan segala yang baik. Tapi setelah mereka berada di dalamnya, menikmati kehidupan yang sungguh menyenangkan, mereka melupakan Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena seringkali sebagai umat Tuhan, kita tidak mengenal betul siapa dan apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita berpikir masih ada dewa lain yang bisa kita andalkan. Ternyata kita justru jatuh pada kesia-siaan. Tuhan Allah heran mengapa ada umat yang menukarkan Allahnya dengan Allah lain meskipun sesungguhnya itu bukan Allah. Mengapa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Mungkin kita umat Tuhan di zaman sekarang ini berkata, saya tidak pernah menukarkan Allah saya dengan yang lainnya, Allah yang lainnya. Saya tetap percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dengan jarang berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dengan mengabaikan jam-jam ibadah kita dan mengikuti berbagai kesenangan dunia, tidakkah itu juga sudah mengabaikan hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan? Tidakkah dengan selalu mengeraskan hati, dengan tidak mau mengindahkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita? Ya, seringkali kita mendengar dengan penuh kesungguhan firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi kita tidak mau berubah. Sikap kita tetap sama. Kita tidak mau berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tidakkah itu juga mengecewakan hati Tuhan? Jujur kita berkata, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu baik, karena Tuhan sumber segala kebaikan. Tetapi mengapa kita sering mengabaikannya, bahkan menyakiti hatinya? Malam hari ini kita mendapatkan pencerahan melalui kitab Yeremia. Kita bersyukur Tuhan menyayangi kita senantiasa, sehingga Ia terus menuntun, memandu kehidupan kita, mengarahkan kita kembali untuk berjalan seperti yang Ia kehendaki. Amin firman-Nya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik,
Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang seringkali kami sakiti hatinya. Pada malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan dan mengevaluasi bagaimana perjalanan kehidupan kami. Terima kasih kami diterangi oleh firman Tuhan. Kami diingatkan kembali, tidakkah kami juga melakukan perbuatan hidup yang menyakiti hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali. Tuhan menuntun kami dengan firman Tuhan. Semua itu karena kasih Tuhan, agar setiap hari kami boleh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Pada malam hari ini kami datang bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dari pagi, siang, hingga malam ini di dalam segala aktivitas kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan juga sekolah anak-anak. Terima kasih untuk kekuatan dan semangat, hikmat dan tuntunan di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Biarlah melalui kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kami juga belajar untuk selalu setia pada Tuhan. Kami selalu bergumul bersama dengan saudara-saudara, orang tua, anak-anak yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik di Jemaat Warakas atau di mana saja, bahkan sesama kami yang terpapar sakit penyakit. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, kepadamu kami bermohon, pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Begitu juga berbagai pergumulan hidup yang lain. Kami membawa semua itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan membukakan jalan agar di dalam kesemua pergumulan yang kami hadapi, kami tetap terkuatkan dan menanti jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Ya Tuhan, kami juga selalu berdoa untuk segenap orang tua kami di usia indah mereka, usia lansia. Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, semakin sulit para orang tua kami di dalam beraktivitas. Sungguh sangat terbatas sekali. Seharusnya di hari yang indah bisa berolahraga, bisa rekreasi, namun di dalam keadaan pandemi ini, orang tua kami dalam usia indah mereka sangat sulit untuk menikmati kehidupan di luar rumah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berikan kesabaran, berikan ya Tuhan kekuatan agar di dalam menjalani hari-hari kehidupan di rumah mereka tetap bersyukur, bersukacita, dan terkuatkan di dalam aktivitas keseharian. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua pergumulan bangsa ini. Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah supaya bangsa ini senantiasa memiliki hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami akan menyongsong istirahat kami. Tuhan lindungi sertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan karunia Tuhan. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, syukur kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa, edisi esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.